Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksaluma dengan NIM 05501425 053 dari kelas C Arsitektur. Saya berasal dari Banda. Saya kuliah di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik jurusan Arsitektur, prodi S2 Arsitektur. Baik, untuk bangunan yang saya ambil atau bangunan sederhana yang saya ambil ini adalah gazebo yang bertemakan gazebo minimalis, yang bertema asli atau subur. Baik, kita mulai dari analisis tapak. Di sini untuk mendapatkan tapak yang saya buat yaitu ada analisis tapak tertentu, yaitu yang pertama kriteria lingkungan. Di tapak yang saya ambil ini ada di arah barat terdapat 3 pohon pepaya. Jadi karena pepaya tersebut sangat mengganggu untuk bangunan yang saya ingin buat, jadi otomatis 3 pohon pepaya tersebut saya potong dan saya tambahkan taman. Dan untuk kriteria iklim dan lintasan matahari, saya juga melihat lintasan matahari tersebut agar bangunan tidak mengarah langsung ke arah matahari yang panas, contoh matahari sore atau siang. Baik, untuk selanjutnya topografi, di saya tersebut lumayan berbatu. Jadi saya berbatu dan berlubang. Jadi saya berinisiatif untuk menimbun dan mengeluarkan batu-batu tersebut. Dan untuk selanjutnya ada kebisingan. Tingkat kebisingan di bangunan saya ini atau di rencana saya ini ada di depan dan di samping kiri, yaitu dari kelas dan kantin. Jadi saya menambahkan air mancur untuk meminimalisir suara-suara dan vegetasi agar suara itu tidak masuk langsung ke dalam bangunan tersebut. Oke, yang selanjutnya ada geologi, yaitu ada bebatuan di area site, jadi saya keluarkan. Dan selanjutnya ada utilitas, yaitu hanya terdapat satu masalah, yaitu gazebo yang menghalangi jalan. Ada di depan jalan tersebut ada gazebo yang menghalangi jalan, tetapi gazebo tersebut sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi otomatis saya ingin membongkar gazebo tersebut karena sudah tidak dipergunakan lagi. Oke, lanjut ada klimatologi, yaitu suhu rata-rata di tahun 10 tahun terakhir ini adalah 26 hingga 28 derajat Celcius untuk suhu maksimum. Jadi saya berinisiatif untuk menghadapkan saya ini ke arah utara agar saya tersebut tidak terpapar sinar matahari secara langsung dan menampakkan vegetasi. Oke, untuk selanjutnya ada hidrologi, yaitu air bersih dan air kotor. Untuk air bersihnya ada di sekitaran situ, dan air kotornya saya sengaja membuat site tersebut agak lebih tinggi agar air dapat mengalir ke drainase terdekat di area situ. Oke, dan terakhir ada vegetasi. Saya menambahkan vegetasi seperti yang saya lihat di sini. Ini hasil akhir dari yang saya buat dari set saya. Saya tampilkan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita beralih ke denah. Ini denah yang saya buat yaitu terdiri dari beberapa tiang, yaitu tiang yang terbuat dari kayu ulin. Dan ada juga bangku dan meja di sini. Kita bisa lihat, dan ini sirkulasi untuk keluar masuk gazebo tersebut. Oke, ini tampilan notasi dari denah saya dan juga tampilan dari arah potongannya dan titik rendah lantai. Oke, kita lihat ke tampak. Ini tampak belakang saya. Ini tampak samping kiri kanan. Dan ini tampak depan. Oke, kita lihat ke potongan. Potongan saya ini sangat lumayan simpel ya. Untuk kakinya atau pondasinya saya menggunakan umpak. Di sini pondasi umpak, yaitu kalau kita lihat di sini ada kalau umpak itu cuma terdiri dari beton dan besi 5 mili mungkin. Dan untuk tiang itu saya menggunakan kayu ulin. Sedangkan untuk rangka atapnya saya menggunakan bisa pohon kelapa dan kayu jati bisa. Dan untuk atapnya itu bagian luarnya saya menggunakan kayu ulin juga.
Oke, untuk selanjutnya kita bisa melihat di sini perspektif dengan ukuran skala proporsional. Bisa dilihat. Dan ini juga untuk interiornya. Dan kemudian ada juga detail spot arsitektur yang terdiri dari legenda yang bisa kita lihat. Nomor 1 itu ada kursi dan meja, beton. Nomor 2 ada kayu di sini karena tiangnya dan beton. Nomor 3 yaitu pondasi umpak, 4 kayu, 5 kayu ulin sebagai struktur rangka atapnya dan seterusnya, bisa kalian lihat. Oke, untuk selanjutnya ada detail slope pondasi di sini. Karena bangunan saya cuma bangunan kayu, saya tidak menggunakan slope batu kali, pondasi batu kali dan slope atau sebagainya. Saya cuma menggunakan pondasi umpak dan kayu ulin di sini. Bisa kalian lihat. Di sini untuk susunan-susunannya bisa terlihat dengan tulisan warna merah dan skalanya juga ada. Kemudian ada struktur dinding dan balok ring. Bisa dilihat di sini 2 gambar. Di sini untuk penyambungannya kita bisa menggunakan sistem langsung menusukkan kayu seperti di Jepang, atau kita bisa juga menggunakan plat besi seperti itu. Dan di sini untuk detail dindingnya saya tidak menggunakan dinding, cuman ini balok ring. Jadi kita bisa menggunakan paku yang bisa disusun seperti ini balok-baloknya atau sebagainya. Dan ini detail kayunya. Dan kita beralih ke rangka atap. Oke, baik. Rangka atap saya ini cukup simpel pada bangunan-bangunan ini. Bisa dilihat bahwa rangka atap saya ini tidak menggunakan sistem plat seperti tadi. Saya hanya menggunakan sistem kuncian seperti di Jepang. Bisa dilihat kan? Nah, dan ini detail denah rangka atapnya. Nah, ini kuda-kudanya. Oke, dan yang terakhir kita akan melihat kelistrikan dan jalur air atau plumbingnya. Ini air kotornya di sekitar sini, dia akan mengalir ke kiri dan kanan. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, bangunan saya agak saya tinggikan agar air kotor itu bisa mengalir ke drainase terdekat. Dan yang terakhir ini ada kelistrikannya yang sangat simpel untuk bangunan sederhana, yaitu ada saklar lampu, kabel, stop kontak, dan lampu itu sendiri. Baik, seperti itu saja penjelasan dari bangunan sederhana yang saya buat. Oke, baik. Jadi saya akan memperlihatkan miniatur dari bangunan saya ini, yaitu bisa terlihat di sini dengan seksama, yaitu ada ilustrasi atap kayu ulin itu sendiri, atap kayu ulin dan tiang kayu ulin serta pondasi umpak itu sendiri yang sudah terpakai kayu lainnya. Dan juga di sini ada bangku dan mejanya. Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab atau masukan dari dosen pembimbing atau teman-teman sekalian. Kamu punya ketinggian lantai itu berapa dari tanah? Kalau ketinggian lantai itu kayaknya 25 cm. 25 cm. 25 cm. Berarti tidak ada tangga ya? Ini yang ini gambar apa ini? Iya. Dena. Siapa Dena? Ada tanda apa itu? Iya. Lantai apa itu? Lantai menggunakan kami. Kenapa tidak pakai? Ya? Supaya menyatu dengan itu kan? Konsep kamu apa? Minimalis tapi menggunakan Dari alam. Jadi semua dari alam. Ya? Jadi untuk material itu tolong terus yang untuk teknik penyajian gambar yang untuk perspektif ya.
Itu tolong diperbaiki, ya. Kedepannya tolong diperhatikan garis itu lebih ditonjolkan, ya, bukan warnanya. Ya. Lebih baik transparan, kalau tidak apa pakai pensil warna yang bukan yang tebal. Kalau yang tebal berarti kasih untuk peralihan warna apa itu dari itu kan atap. Seharusnya supaya jelas terlihat dari atap dari plafon udah bagaimana? Ini plafonnya. Kenapa kamu tidak mengikuti apa ya? Tidak mengikuti garis apa supaya material plafon apa? Itu papan. Wih. Berarti kamu harus apa? DP apa? Kelihatan. Itu dia kan. Sebenarnya lebih bagus kamu pakai apa? Pastel. Jadi untuk penyajian gambar satu. Kan biasa kalau orang ikut apa warnanya harus satu arah. Kalau cek bagi apalagi RCT, di RCT saja terus tahu deh bicara apa. Bagaimana goresan warna, kalau apa satu arah, kalau begini semua, supaya lebih menarik. Jadi dalam arsitektur harus ada juga apa? Manusia. Ya? Supaya skala manusia, rumah ini ketinggiannya berapa? Jadi tiang-tiang juga tidak kelihatan. Interior kan ini toh. Nah, jadi ada kelihatan bagian apa? Untuk vegetasi di luar ini kan begini, ini kan begini. Nah, ini seharusnya ada di tiang-tiang sini, tiang sini. Ini dia tidak ada ini kan? Nah, ini tidak ada kan? Oh iya. Nah, di sini ada apa supaya kelihatan. Ini ada pagar, jadi ada pagar sini. Nah, misalnya. Ini seharusnya ini kan dari sini. Kalau kamu ambil, makanya ini tidak pernah asistensi. Kalau kamu pakai titik sini, berarti dari sini tiang ini kelihatan. Ini kan kelihatan ini. Jadi dia tarik begini. Ini tidak ada apa. Dia tertutup kan ini? Iya. Berarti ini kelihatan mana tampak ya? Mana tampak? Tampak samping. Tampak samping. Kalau tampak samping ini tidak kelihatan, berarti kelihatan bangku ini. Ini bangku ke sini pasti kelihatan. Kemudian orang duduk di dalam kelihatan. Nah. Oh iya. Karena ini tidak pernah asistensi lagi serta tampak. Oke. Ya. Baik, terima kasih atas masukan dari dosen pembimbing Bu Lydia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman dan dosen pembimbing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.